Salam jemaat terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali hari ini kita berjumpa kembali dalam renungan Light of Revival. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita di dalam kitab Habakuk pasal 1 ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan dan engkau tidak dapat memandang kelaliman. Mengapa engkau memandangi orang-orang yang berbuat khianat itu dan engkau berdiam diri? Apabila orang fasik menelan orang yang lebih benar dari dia, apakah Allah berdiam diri? Saudara yang terkasih, seandainya saudara melihat satu ketidakadilan, satu penganiayaan, atau satu hal yang buruk terjadi di depan mata saudara, di mana ada orang-orang Kristen, ada orang-orang percaya, dianiaya, diperlakukan tidak adil oleh orang-orang fasik. Apa respon saudara? Mungkin saudara bisa mengeluarkan kata-kata kotor terhadap orang tersebut. Atau saudara juga bisa sumpah serapah terhadap mereka. Atau bisa juga ada yang bertindak untuk melapor kepada pihak yang berwajib apabila yang terjadi itu melanggar hukum. Tapi ada juga yang mengatakan, Tuhan, kenapa hal itu terjadi? Kenapa seolah-olah Tuhan berdiam diri? Tuhan hukum mereka. Jangan Tuhan berdiam diri terhadap sesuatu yang terjadi atas orang-orang benar, atas orang-orang percaya. Kita bisa berespon demikian. Hal yang sama juga terjadi dengan Habakuk, saudara. Ketika terjadi penganiayaan, penindasan, kehancuran dari bangsa Babel kepada bangsa Israel, Habakuk melihat hal itu terjadi. Memang kalau kita belajar firman Tuhan, itu adalah nubuatan dari Tuhan dalam penghukuman Tuhan bagi bangsa Israel karena dosa dan kejahatan yang mereka lakukan. Tapi Habakuk sebagai nabi yang melayani di bangsa Israel, dia tidak bisa melihat hal itu terjadi di mana orang-orang benar, bangsa pilihan Tuhan yaitu bangsa Israel, ditindas, dianiaya, bahkan dihancurkan oleh bangsa kafir sendiri. Dan karena itu dia lalu bertanya, berbicara dengan Tuhan. Dan terlihat di ayat yang ke-13 dia mengatakan seolah-olah Tuhan menutup mata, seolah-olah Tuhan berdiam diri atas apa yang terjadi pada bangsa Israel. Bahkan dikatakan bagian terakhir, apabila orang fasik menelan orang yang lebih benar. Orang-orang fasik bertindak menganiaya, melakukan sesuatu yang buruk terhadap orang-orang benar. Nah, ini yang terjadi dengan Nabi Habakuk. Tapi saudara, apakah memang demikian? Apakah memang Tuhan hanya berdiam diri melihat semua yang terjadi? Kalau kita belajar tentang sejarah bangsa Israel, maka kita juga akan belajar bahwa pada akhirnya bangsa Babel mendapatkan hukuman daripada Tuhan melalui bangsa lain yang menghancurkan bangsa Babel. Berarti Tuhan tidak hanya berdiam diri, tetapi waktu Tuhan yang tepat, Tuhan juga membalas apa yang dilakukan oleh bangsa kafir terhadap bangsa Israel. Saudara yang terkasih, demikian juga halnya sama dengan kita. Kalau kita bertanya, ketika kita melihat sesuatu terjadi, orang fasik begitu luar biasa mengusik, mengganggu, bahkan menghancurkan orang-orang percaya. Apa yang bisa kita lakukan? Mungkinkah kita bertanya yang sama seperti Habakuk? Tuhan, mengapa engkau berdiam diri? Mengapa Tuhan melihat hal ini terjadi? Mengapa orang-orang percaya selalu dianiaya? Mengapa orang-orang percaya selalu mengalami ketidakadilan? Apakah Tuhan berdiam diri? Kalau kita bandingkan dengan firman Tuhan yang lain, kita akan mendapati bahwa orang-orang fasik pada akhirnya mereka pasti akan mendapatkan hukuman dari Tuhan. Entah itu hukuman mereka terima di dunia ini, tetapi yang pasti hukuman dalam kebinasaan kekal mereka akan terima kelak nanti di kehidupan yang akan datang. Berarti Tuhan tidak berdiam diri melihat kondisi itu, tetapi Tuhan mau melihat sejauh mana mereka yang melakukan itu menyadari dan mau bertobat dan mau sungguh-sungguh percaya kepada Allah. Jika tidak, maka kebinasaan kekal, maka hukuman kekal akan menanti mereka. Karena itu saudara terkasih, firman Tuhan memberikan kepada kita solusi ketika kita menghadapi orang-orang yang melakukan ketidakadilan, secara khusus orang-orang fasik terhadap orang benar. Jangan pernah iri hati dengan mereka, serahkanlah mereka kepada Tuhan dan percaya pada janji Tuhan bahwa orang-orang yang demikian, jika mereka tidak bertobat, kelak nanti mereka pasti akan menerima hukuman yang kekal.
tapi kita tidak perlu juga membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetaplah berdoa, serahkan kepada Tuhan, supaya Tuhan berikan kita kekuatan, mampu untuk menghadapi semua ini. Bahkan ketika kita melihat dan menyaksikan hal itu terjadi di depan mata kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Biarlah kami tetap tekun di dalam Tuhan dan kami hidup meneladani apa yang Kristus telah lakukan dan contohkan bagi kami. Di dalam nama Yesus. Amin. Saudara terkasih, mari terus jadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.